Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bu. Semoga semuanya selalu sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum pembelajaran pada siang hari ini Ibu mulai, marilah kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa dicukupkan. Selanjutnya Ibu akan melakukan presensi terlebih dahulu ya. Jika Ibu lihat partisipasinya sudah join semua, semoga semuanya siap dan semangat untuk menerima pembelajaran pada pagi hari ini. Sebelumnya Ibu akan melakukan share screen terlebih dahulu. Apakah sudah terlihat share screen-nya? Sudah, Bu. Ya, jadi pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan dari pertemuan minggu lalu yang membahas mengenai dasar-dasar manajemen perbekalan, dan pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai perbekalan kantor. Jadi, materi pembelajaran yang akan kita bahas hari ini itu ada yang pertama pengertian perbekalan kantor, yang kedua ada macam-macam perbekalan kantor, yang ketiga ada langkah-langkah pengadaan perbekalan kantor, dan yang terakhir akan Ibu adakan kuis. Untuk itu Ibu harapkan semuanya untuk menyimak dan mendengarkan pembelajaran pada kali ini dengan baik agar bisa menjawab kuis dan mendapatkan nilai plus keaktifan dari Ibu. Jadi yang pertama ada pengertian perbekalan kantor. Sebelum Ibu menjelaskan pengertian perbekalan kantor, apakah ada yang ingin berpendapat? Silahkan, Ibu persilahkan. Saya izin menjawab, Bu. Ya, dengan Mbak Ruth ya. Silahkan, Mbak. Menurut saya, pengertiannya itu semua benda-benda yang ada di kantor yang digunakan untuk menunjang pekerjaan kantor. Iya, bagus sekali ya Mbak Ruth, benar sekali jawabannya. Jadi, perbekalan kantor itu merupakan semua fasilitas atau barang-barang yang ada di dalam kantor, baik langsung maupun tidak langsung, yang digunakan dalam pelaksanaan pekerjaan kantor, yang digunakan untuk menunjang pencapaian tujuan kantor. Sebentar. Selanjutnya, ada macam-macam perbekalan kantor, terbagi menjadi 5, yaitu yang pertama ada perabotan kantor, yang kedua ada perlengkapan kantor, yang ketiga ada mesin-mesin kantor, yang keempat ada pesawat kantor, dan yang terakhir ada interior kantor. Mari kita bahas satu persatu ya. Jadi, yang pertama ada perabotan kantor. Perabotan kantor itu merupakan segala macam barang atau benda kantor yang berhubungan sebagai penunjang terhadap pekerjaan kantor. Contohnya itu seperti yang ada di gambar PowerPoint ya, ada meja kantor dan juga ada kursi-kursi kantor. Yang kedua, ada perlengkapan kantor. Perlengkapan kantor merupakan barang-barang yang digunakan untuk menghasilkan pekerjaan yang diharapkan di kantor. Perlengkapan kantor sendiri itu terbagi menjadi 2, ada perlengkapan habis pakai dan yang kedua ada perlengkapan tidak habis pakai. Contoh untuk perlengkapan habis pakai itu seperti map kertas sekali pakai dan ada ballpoint. Contoh untuk perlengkapan tidak habis pakai, contohnya itu ada klip besi, dan kedua ada stapler, dan yang ketiga ada perforator. Perforator sendiri itu alat yang digunakan untuk melubangi kertas yang ada di pinggirannya itu. Contohnya itu seperti kertas binder itu ya. Selanjutnya ada mesin-mesin kantor. Segala macam mesin kantor yang digunakan untuk memproses pekerjaan kantor dari mencatat, mengirim, menggandakan, dan mengolah, serta secara mekanik maupun elektronik. Contohnya itu seperti yang pertama ada mesin fotokopi yang digunakan untuk menggandakan dokumen, yang kedua ada mesin printer yang digunakan untuk mencetak dokumen dari awal bentuk soft file menjadi hard file, dan yang ketiga ada mesin tik manual.
Selanjutnya ada pesawat kantor. Semua mesin kantor yang digunakan untuk mengadakan komunikasi, baik di lingkungan sendiri maupun dengan pihak luar kantor. Contohnya yang pertama itu ada Faximile. Faximile itu merupakan alat yang gabungan dari telepon, scanner, dan printer. Jadi kenapa dimasukkan ke dalam pesawat kantor itu karena ada telepon yang digunakan untuk alat yang digunakan untuk menghubungkan antara pihak-pihak di kantor maupun di luar kantor. Dan yang kedua itu contohnya ada telepon. Yang terakhir ada interior kantor. Semua jenis barang atau fasilitas yang berfungsi untuk menghias ruangan kantor sehingga tercipta ruangan yang serasi. Contohnya seperti yang ada di gambar ya, bisa dilihat. Selanjutnya ada langkah-langkah pengadaan perbekalan kantor. Ada 8 langkah. Yang pertama, membuat surat permohonan atau daftar permintaan barang ke gudang. Yang kedua, ada petugas memeriksa persediaan barang di gudang. Yang ketiga, surat diserahkan ke bendahara. Setelah itu, meminta persetujuan kepada pimpinan. Yang kelima, setelah disetujui oleh pimpinan, diserahkan ke bagian logistik untuk melakukan pembelian barang yang dibutuhkan. Dan yang keenam, sebelum barang itu diterima, harus diperiksa terlebih dahulu. Kemudian yang ketujuh, barang diterima dengan menggunakan buku serah terima barang dan penerimaan barang. Dan yang terakhir, setelah dicatat, barang disimpan di gudang untuk didistribusikan ke bagian yang membutuhkan. Karena ini materi terakhir pada pembelajaran pada pagi hari ini, apakah ada pertanyaan sampai sekarang? Apakah ada yang ingin ditanyakan terkait materinya? Belum ada ya? Jadi kalau belum ada, Ibu akan lakukan kuis tadi yang sudah Ibu janjikan di awal. Siapa yang menjawab akan mendapat nilai keaktifan dari Ibu ya. Yang pertama, berikut ini barang-barang penunjang kegiatan kantor yang tidak habis pakai adalah. Siapa yang bisa menjawab? Ibu persilahkan. Saya, Bu. Ya, dengan Mbak Aniah ya. Silakan Mbak. C, Bu, jawabannya stapler. Ya, benar sekali ya jawabannya Mbak Aniah. Jadi, karena kertas, ballpoint, dan tinta itu termasuk ke dalam perlengkapan kantor yang habis pakai. Jawabannya C. Yang kedua, printer, komputer, dan OHP merupakan fasilitas pekerjaan kantor yang tergolong dalam. Siapa yang ingin menjawab? Selanjutnya. Saya ingin menjawab, Bu, mencoba menjawab. Iya, Mbak Mia, silakan. Jawabannya adalah A, yaitu mesin kantor. Terima kasih, Bu. Mohon maaf apabila salah. Iya, tapi jawabannya benar sekali ya Mbak Mia, terima kasih. Jadi, printer, komputer, dan OHP itu termasuk dalam fasilitas pekerjaan kantor yang tergolong dalam mesin kantor. Yang ketiga, fasilitas penunjang komunikasi kantor baik di lingkungan internal sendiri maupun dengan pihak luar kantor adalah. Siapa yang bisa menjawab? Nomor 3, silakan. Sonia izin menjawab, Bu. Iya, Mbak Sonia, silakan. Jawabannya option D. Ya, Faximile benar sekali ya Mbak. Terima kasih atas jawabannya. Jadi Faximile itu termasuk dalam komunikasi kantor, alat komunikasi kantor karena Faximile itu gabungan antara telepon, printer, dan scanner yang sudah Ibu jelaskan tadi ya. Telepon kan digunakan untuk menghubungkan antara pihak yang ada di kantor maupun di luar kantor. Dan yang terakhir, jawabannya D, benar sekali. Yang terakhir, dalam pengadaan barang, hal utama yang harus diperhatikan yaitu. Siapa yang menjawab? Saya, Bu, mau jawab. Jawabannya Ya, itu Mbak lagi ya. kalau nggak salah jawabannya B, Bu. Ya, benar sekali Mbak Ruth jawabannya. Jadi dengan kita mengetahui kebutuhan yang diperlukan, pengadaan barang akan terlaksana secara efektif dan efisien. Benar sekali jawabannya adalah B. Selanjutnya, kesimpulan. Apakah ada yang ingin menyimpulkan dari materi pembelajaran kali ini? Saya, Bu, mau mencoba menyimpulkan. Ya, Mbak Ania, silahkan.
Jadi perbekalan kantor itu merupakan semua macam barang yang ada di kantor yang digunakan untuk mencapai tujuan kantor. Terdapat 5 macam perbekalan kantor, yaitu perabotan kantor, perlengkapan kantor, mesin kantor, pesawat kantor, dan interior kantor. Sedangkan dalam hal langkah pengadaan itu ada 8 poin langkah-langkah untuk pengadaan barang, Bu. Begitu. Ya, bagus sekali ya Mbak Nia, jawabannya tepat sekali. Jadi kesimpulan materi pembelajaran pada hari ini, perbekalan kantor itu merupakan semua macam barang atau fasilitas yang digunakan secara langsung maupun tidak langsung dalam pekerjaan kantor, yang digunakan untuk menunjang tujuan pekerjaan kantor. Perbekalan kantor sendiri terbagi menjadi 5 macam, ada perabotan kantor, ada perlengkapan kantor yang terbagi menjadi 2, yaitu perlengkapan habis pakai dan tidak habis pakai. Yang ketiga ada mesin-mesin kantor, yang keempat ada pesawat kantor, dan yang terakhir ada interior kantor. Kemudian ada 8 langkah pengadaan untuk perbekalan kantor, bisa dibaca lagi materinya di PowerPoint. Sebelum Ibu cukupkan, ada penugasan untuk kalian, yaitu untuk menganalisis perabotan kantor yang ada di kantor Prodi Pendidikan Administrasi Perkantoran FKIP UNS. Kemudian buatlah identifikasi dari masing-masing perabotan kantor yang ada, dari nama, jenis perabotan kantor, dan fungsinya. Kemudian soft file dikirimkan ke email Ibu, pengumpulan tugas paling lambat pada hari Rabu 23 Desember 2020. Sampai sekarang apakah ada pertanyaan terkait tugasnya? Jika belum ada, tadi yang menyampaikan pendapat ada Mbak Ruth. Mbak Ruth menjawab 2 kali, Mbak Ania ada menjawab 2 kali, Mbak Mia dan Mbak Sonia. Jadi apabila ada pertanyaan bisa ditanyakan lewat WhatsApp group atau lewat PC Ibu langsung ya. Jadi terima kasih, Ibu cukupkan materi pembelajaran pada kali ini. Semoga semuanya dalam keadaan selalu sehat dan selalu semangat walaupun melakukan pembelajaran secara daring. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Sama-sama.